pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian motorik. Motorik merupakan terjemahan dari kata motor yang artinya dasar, mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Gerak adalah suatu aktivitas yang didasari oleh proses motorik. Proses motorik ini melibatkan sebuah sistem pola gerakan yang terkoordinasi, yaitu otot, saraf, dan rangka. Dengan proses mental yang sangat kompleks yang disebut sebagai proses cipta gerak, keempat unsur tersebut tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, akan tapi selalu terkoordinasi. Apabila salah satu unsur mengalami gangguan, gerak yang dilakukan dapat mengalami gangguan pula. Motorik terbagi atas dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar didefinisikan sebagai keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengkoordinasikan atau mengatur otot-otot halus, serta memerlukan koordinasi yang cermat. Misalnya, berkaitan dengan gerakan mata dan tangan yang efisien, tepat, dan adaptif. Motorik kasar didefinisikan pula sebagai keterampilan gerak atau gerakan tubuh yang memakai otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Keterampilan motorik kasar meliputi pola lokomotor. Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diimplementasikan pada kurikulum sekolah dasar dalam standar kompetensi, yaitu melakukan gerak dasar dalam permainan sederhana, meliputi yang pertama, melakukan gerak dasar jalan, lari, dan melompat dalam permainan sederhana. Yang kedua, melakukan gerak dasar memutar, mengayun, dan menekuk dalam permainan sederhana. Ketiga, melakukan gerak dasar melempar dan menangkap. Yang keempat, melakukan sikap tubuh posisi berdiri. Yang kelima, melakukan sikap tubuh pada posisi berjalan. Yang keenam, melakukan gerak dasar keseimbangan statis tanpa alat. Yang ketujuh, mempraktekkan gerakan berirama dengan musik. Selain itu juga, ada beberapa contoh model pembelajaran motorik halus bagi anak SD. Yang pertama yaitu menyusun puzzle dengan beberapa jumlah potongan. Puzzle akan terpasang sempurna dan membentuk objek yang benar hanya jika semua komponen puzzle dipasang dengan benar. Manfaatnya yang pertama yaitu stimulus mental. Seperti yang kita ketahui, puzzle dapat dimainkan oleh segala usia. Walaupun permainan puzzle dapat dilakukan secara berulang-ulang, anak harus memikirkan strategi terbaik untuk menyocokkan potongan-potongan puzzle agar dapat menjadi potongan gambar puzzle yang utuh. Yang kedua yaitu melatih koordinasi antara mata dan tangan. Yang ketiga, keterampilan pemecahan masalah dan penalaran. Contohnya yaitu ketika tersisa beberapa potongan terakhir yang memiliki bentuk dan warna hampir sama, maka anak tersebut harus menentukan mana yang cocok dan biasanya dilakukan dengan proses eliminasi. Mencobanya satu persatu di bagian setiap lubang sampai terpasang dengan benar. Dengan waktu yang anak-anak mampu memecahkan masalah-masalah kecil jauh lebih cepat. Yang kedua yaitu mewarnai dan menggambar. Seperti yang kita ketahui, siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu ditugaskan untuk mewarnai dan menggambar. Dapat kita ketahui manfaat dari mewarnai dan menggambar. Yang pertama yaitu sebagai media berekspresi, mengungkapkan perasaan dirinya melalui gambar yang dibuatnya. Dapat terlihat apa yang sedang dirasakannya, apakah itu perasaan gembira atau perasaan sedih.
Yang kedua yaitu melatih kemampuan koordinasi. Dalam mewarnai diperlukan koordinasi yang bagus antara mata dan tangan, mulai dari bagaimana cara yang tepat menggenggam krayon hingga memilih warna dan menajamkan krayon. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan motorik. Kemampuan tersebut sangat penting dalam perkembangan aktivitasnya kelak, seperti dalam mengetik, mengangkat benda, dan aktivitas lainnya, di mana dibutuhkan kinerja otot lengan dan tangan dalam prosesnya. Yang terakhir yaitu mewarnai dapat meningkatkan konsentrasi. Seorang anak yang sedang menyelesaikan tugas mewarnai akan mampu fokus pada lembar gambar yang sedang diwarnainya, sehingga sekalipun di sekelilingnya ribut dengan aktivitas anak-anak yang lain, tetapi ia akan tetap fokus menyelesaikan tugas mewarnai dan menggambarnya. Demikian video pembelajaran yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.